Shalom adik-adik, selamat datang dalam ibadah sekolah minggu kita pada saat ini bersama Kak Elnya dan adik-adik. Kita akan memulai sekolah minggu kita. Namun sebelum itu adik-adik dimohon untuk menyediakan kotak persembahan, menyediakan Alkitab, memakai pakaian rapi, dan kalau perlu adik-adik didampingi oleh orang-orang dewasa yang berada di rumah adik-adik. Sudah siap? Kita akan mulai sekolah minggu kita. Ayo kita berdiri dan kita menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Ayo ayo. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami anak-anak sekolah minggumu, di rumah kami masing-masing datang beribadah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Adik-adik disilakan duduk kembali. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita menyanyi lagu Yesus Pokok. Ayo Kak Yoel. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik yang manis dan cantik, gagah, bagaimana? Sudah siap semua untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau di pagi hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan bagi kami anak-anak sekolah minggu, untuk boleh kami memuji, memuliakan nama-Mu sekalipun di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Tolong kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga cerita atau firman-Mu boleh
kami pedomani dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, adik-adik yang manis, yang gagah, ya. Sebelum Tante membacakan atau sebelum kita baca Alkitab, maka kita akan mendengarkan satu cerita atau ilustrasi yang berjudul 10 koin. Dirham yang hilang. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 15 ayat 8-10. Suatu hari, ada seorang perempuan. Perempuan itu mempunyai 10 koin dirham. Keesokan harinya, dia menghitung semua kain dirhamnya. Tapi, dia hanya punya 9 dirham. Perempuan itu kehilangan 1 dirham. Dia sangat sedih, lalu dia menyalakan pelita. Dia mencari 1 dirham yang hilang itu ke semua tempat. Dia menyapu semua lantai. Di setiap ruangan, Dia mencari dengan cermat, sampai ia menemukan 1 dirham itu. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di lantai. Dia akhirnya menemukan 1 dirhamnya. Dia pun memanggil semua sahabat dan saudaranya. dia berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, karena aku telah menemukannya. Seperti itulah jika nanti ada 1 orang berdosa yang bertobat, maka semua malaikat-malaikat di sorga akan bersukacita. ayat hafalan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kitab Lukas pasal 5 ayat 32. Tadi bagaimana kita menyaksikan, dan saat ini Tante akan membaca, kita akan sama-sama membaca Lukas pasal 15 ayat 1-7. Ayo kita sama-sama membaca. Semua membaca ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Pasti senang ya, dia bawa itu. Senang sekali. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Seperti tadi kakak yang kehilangan koin 1 itu, dia tinggalkan koin yang 10. Dia pergi cari, dia cari di mana? Dia sapu, dia cari di kolong-kolong meja, di kolong kursi, dia sapu di lantai. Dia berusaha mencari koin yang hilang itu. Cuman 1 koinnya hilang, 9 dia simpan, dia tinggalkan, dia cari. Akhirnya dia dapat. Setelah dia dapat, oh bahagia sekali. Wow, sudah ketemu dengan koin itu dan dia sangat senang sekali. Seperti pembacaan ini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Wow, hebat. 1 manusia, 1 orang yang bertobat
bertobat. Bagaimana itu bertobat? Mengakui kesalahan dan tidak berbuat dosa lagi. Mengakui dosa dan tidak melakukannya lagi. Siapa yang senang kalau ada yang bertobat? Siapa? Tentu Tuhan Yesus. Ya, Alkitab katakan, kalau ada 100 orang ya, yang satu itu tersesat, ya, atau domba, ini domba, ini manusia diumpamakan domba, 100 domba. Ya. Lalu ada satu yang tersesat, gembalanya akan mencari itu sampai ketemu itu satu, baru kembali digabungkan dengan yang 99, dan pasti gembala itu akan senang sekali. Begitu juga kalau ada manusia yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, lalu mengakui kesalahannya itu, ya, bertobat dan tidak melakukan. Wow, sukacita sangat besar. Tuhan Yesus akan sungguh-sungguh merasakan sukacita, ikut bersukacita bersama dengan orang yang sudah bertobat. Orang yang bertobat, yang sudah melakukan kesalahan dan bertobat, kemana? Masuk di mana? Tentu masuk di surga. Ya. Jadi kalau adik-adik di rumah, ya mungkin malas belajar, apalagi nih masa pandemi COVID, kebanyakan semua pegang HP, tapi belajar atau main game atau main TikTok. Ya. Mulai hari ini itu dirubah, ya, supaya benar-benar belajar. Jangan bohongi mama, bohongi papa. Bikin apa? Ya, contohnya mungkin Inggi, siapakah bikin apa Inggi? Belajar, ternyata main TikTok. Dosa atau tidak? Itu dosa. Ya. Kalau main TikTok, jujur main TikTok. Kalau belajar, jujur saya belajar. Karena semua belajar dari HP. Ya. Dengar baik-baik ya. Jangan berbohong sama mama dan papa, supaya tidak berdosa. Kalau kita jujur sama mama dan papa, siapa yang bergembira? Adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang melihat kita dari surga. Wow, anak sekolah minggu saya ini luar biasa. Semua pintar. Dia tidak suka bohong, dia jujur. Kalau dia main game, dia jujur bilang sama mamanya atau bapaknya, tunggu dulu mama, saya main game dulu. Tunggu dulu papa, saya main TikTok dulu. Tidak bilang main game baru dia bilang tunggu dulu saya belajar. Itu dosa. DOSA. Ya. Jadi orang yang bertobat yaitu orang yang mengakui dosanya, mengakui kesalahannya, lalu tidak melakukannya lagi. Bagaimana? Coba kita sama-sama membaca bacaan kita yang ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Coba, lebih tinggi nilainya kalau ada satu orang yang bertobat daripada 99 orang benar yang sudah tidak butuh pertobatan. Itu membawa sukacita di mana? Dikatakan tadi, ada sukacita di sorga. Di sorga ada siapa? Tuhan Yesus. Semua mengerti? Ya, hari ini hari Minggu. Hari ini hari istirahat. Boleh main-main hari ini. Tetapi besok mulai sekolah, harus sekolah dengan benar. Oke? Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan kita. Kita menyanyi lagu Serigala Ada Lubangnya. Ayo Kak Yael. Adik-adik, kita akan membawa persembahan syukur kita. Kotak persembahan yang kita sediakan tadi kita taruh di depan. Dan sambil kita bawa persembahan, kita menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Ayo Kak Yael. Adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Kalau ada orang tua, nenek, kakek, saudara, atau keluarga, teman yang sakit, didoakan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, penebus dosa kami berterima kasih pada pagi ini karena kami masih diberikan waktu yang sangat indah untuk boleh bersama-sama bersekutu walaupun lewat daring, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu lewat cerita Alkitab. Semua ini Tuhan boleh dilakukan hanya karena kasih dan kemurahan. Berkenanlah ya Tuhan memberkati kami semua sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun dalam hidup kami, khususnya dalam kami belajar sebagai anak-anak sekolah minggu, untuk benar-benar belajar dengan baik, mempergunakan HP dengan baik untuk belajar, sehingga apa yang menjadi cita-cita kami boleh menjadi sukacita di sorga. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam masa-masa pandemi ini, kami masih sekolah minggu dari rumah. Tolong kami Tuhan, bukakan jalan, berikan waktu yang tepat untuk kami boleh bertemu dengan teman-teman kami secara tatap muka di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, baik yang sakit maupun yang sehat. Mari Tuhan berkati mereka, sehingga mereka tetap dengan sukacita untuk menuntun kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong jamaah yang sakit Tuhan, berikan kekuatan, kesembuhan, sehingga pada waktunya mereka sembuh dari sakit penyakit. Bagi teman-teman kami yang sakit, bagi kakek nenek, bahkan siapapun yang kami jumpai dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong jamaah juga, sehingga kami sama-sama merasakan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak pembimbing kami, tolong berkati mereka sehingga mereka dengan sukacita tetap membimbing kami seturut kasih dan kehendak Tuhan. Pada saat ini pula Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, dan pada waktunya kami akan bawa ke gereja atau kami akan mengumpulkan lewat kakak pembimbing kami untuk dipakai dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Yang masih ada pada kami, berkenanlah juga memberkati
sehingga kami juga pakai bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, dengar kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik kita berdiri dan kita menyanyi lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Ayo Kayel. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia, kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan dalam segala aktivitas kami di sepanjang minggu ke depan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah kita pada saat ini. Ingat, jangan kemana-mana, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.